Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Salam Family, saya Vivit Yun. Lama sekali, kurang lebih 1 bulan saya off dari mengupload video-video untuk YouTube, dikarenakan memang kesibukan sedang penuh sekali agendanya. Ditambah kemudian suara saya sempat habis hilang. Jadi untuk sementara waktu saya off, istirahatkan dulu dari aktivitas bicara seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah pulih dan bisa menyapa Salam Family kembali. Oke Salam Family, untuk tema kali ini terkait dengan banyaknya pertanyaan yang hadir ke YouTube maupun ke Instagram saya, yaitu terkait dengan bagaimana berselawat bagi pemula. Maka dalam video kali ini saya mengambil tema panduan berselawat bagi pemula. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja. Yang pertama, apa sholawat yang diamalkan? Untuk sholawat yang diamalkan, silahkan Salafam memilih sendiri apa yang dimantapi hati, karena lafaz sholawat itu banyak sekali. Nah, khusus untuk komunitas kami, yang kami dawamkan adalah sholawat Jibril, yang lafadznya adalah sholawat ala Muhammad. Jadi sholawat Jibril ini adalah sholawat yang paling pendek. Nah, itulah yang diamalkan oleh kami. Untuk teman-teman, untuk Salam Family, silahkan mau pakai sholawat apapun silahkan, atau mau mengikuti kami dengan sholawat Jibril juga silahkan. Kemudian bagaimana cara mengamalkannya? Nah, untuk cara mengamalkannya itu sangat kami rekomendasikan untuk bertahap. Mengapa bertahap? Karena untuk membangun suatu keistiqomahan. Jadi setiap jumlah tertentu dari selawat diistiqomahkan dulu sampai nanti benar-benar bisa istiqomah di angka tersebut, baru dinaikkan levelnya. Kemudian diistiqomahkan lagi, setelah stabil baru dinaikkan lagi. Mengapa? Karena untuk menjadi pengamal sholawat itu yang paling utamanya adalah istiqomahnya, dan istiqomah itu akan terbangun manakala kita lakukan dengan fondasi-fondasi yang kuat, bukan yang ujuk-ujuk sekian namun hanya bertahan beberapa hari kemudian off. Tentu itu tidak kita harapkan. Nah, untuk tahapan-tahapannya itu dimulai dari yang paling rendah, yaitu dimulai dari 500 per hari, kemudian naik ke 1000 per hari, kemudian naik ke 2000, naik ke 5000, naik ke 7000, naik ke 10.000, naik ke 12.000, naik ke 16.000, naik ke 20.000, naik ke 24.000, naik ke 40.000, naik ke 70.000, dan yang terakhir ke 80.000 per hari. Per hari ya. Kemudian untuk setiap tahapan ini mulanya dari mana? Apakah harus mulai dari 500 atau mulai dari 1000? Nah, kalau itu silahkan Salafam mengetes diri sendiri masing-masing, dicoba dulu. Kalau dimulai dengan 500, apa kira-kira itu angka yang tepat untuk Salafam memulai? Atau mungkin merasa, kalau 500 aku terlalu sedikit. Nah, boleh dites dengan coba kalau 1000 dulu, atau boleh 2000. Jadi entry-nya memulai dari mana, itu masing-masing orang akan berbeda-beda, mengikuti dengan kemampuan masing-masing, tentu juga dengan alokasi waktunya masing-masing. Namun tadi saya sebutkan tahap-tahapannya dari mulai 500 sampai ke 80.000 itu adalah tangga-tangga untuk memulainya. Dari mana angka ini didapatkan? Ini kami dapatkan dari guru kami, dari masayikh kami. Kemudian Salam Family, untuk setiap tahapan, entah nanti Salafam entry-nya dari 500, entah dari 1000, entah dari 5000, silahkan. Namun dari entry-nya itu didawamkan selama arba'in yauman atau 40 hari. Setelah stabil 40 hari tanpa bolong, dinaikkan ke angka di atasnya. Angka di atasnya distabilkan lagi 40 hari, arba'in yauman lagi. Kemudian setelah stabil 40 hari dinaikkan lagi ke angka
di atasnya, demikian seterusnya. Contoh, dimulai dari 5.000. Nah, 5.000 ini didawamkan dulu selama 40 hari arba'in yauman tanpa putus. Setelah 40 hari baru dinaikkan ke 7.000. 7.000 didawamkan lagi 40 hari tanpa putus, dinaikkan kemudian ke 10.000. Jadi di setiap level tangganya itu didawamkan dulu selama 40 hari arba'in yauman, barulah dinaikkan ke angka di atasnya. Memang rasanya seperti kok lama. Nah, self family tujuannya itu adalah untuk menguatkan dulu fondasi di angka tersebut. Dengan cara seperti ini sudah proven, sudah terbukti mereka yang menggunakan cara ini akan stabil untuk istiqomahnya. Dibanding mereka yang ujuk-ujuk, aku mau langsung 16.000. Maybe dia bisa 16.000 bertahan 1, 2, 3 hari. Namun biasanya di hari berikutnya sudah mulai turun, bahkan bisa terus off, tidak bersolawat sama sekali. Itu kenapa? Itu karena fondasinya belum terbangun kuat. Nah, sekali lagi silahkan dimulai dari entry berapapun jumlahnya, namun disitulah didawamkan di setiap levelnya itu 40 hari atau arba'in yauman. Jangan keburu nafsu, tapi bangunlah pelan-pelan dengan sabar. Yang penting adalah fondasi istiqomahnya itu bisa terbentuk. Karena sekali lagi dalam berselawat itu yang terpenting adalah istiqomahnya. Dan selawat ini untuk kita amalkan seumur hidup. Maka yang terpenting adalah punya fondasi kuat untuk bisa istiqomah. Kemudian self family, untuk yang istiqomah harian itu jumlahnya paling banyak, itu 40.000 kali per hari. Kalau untuk yang lebih dari 40.000, yaitu di 70.000 atau 80.000, itu memang tidak bisa untuk diistiqomahkan untuk jangka panjang seumur hidup. Mengapa? Karena untuk yang 70.000 dan 80.000 itu hanya bisa dilakukan kalau kita beruzlah, atau kita benar-benar meninggalkan sementara aktivitas duniawi, entah mau 40 hari, entah mau berapa bulan atau mau 1 tahun, tapi intinya adalah kita mesti meninggalkan sementara aktivitas duniawi. Karena untuk 70.000, 80.000 ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi kalau kita sambil beraktivitas, bekerja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dan lain-lain, itu sulit kalau untuk istiqomah, kecuali kalau hanya untuk sehari 2 hari itu bisa. Jadi sekali lagi, untuk yang diistiqomahkan seumur hidup itu angka maksimalnya adalah di 40.000 per hari. Oke, next. Kapan mengamalkan sholawat bagi pemula? Mengamalkan sholawat bagi pemula, kami sangat merekomendasikan untuk mengalokasikan waktu khusus. Jadi kita mengalokasikan waktu khusus untuk duduk kusuk bersolawat, tidak disambi aktivitas lain. Silahkan mau malam hari bagus, atau bisanya setelah sholat 5 waktu bagus juga. Yang terbaik memang malam hari, mulai tengah malam sampai ke jelang subuh, karena itu adalah golden time, dimana untuk semua aktivitas spiritual memang terbaik di waktu tersebut. Namun kalau tidak bisa di waktu tersebut, it's okay, bisa mengambil waktu-waktu yang lain. Boleh habis subuh, atau mungkin habis maghrib, atau mungkin habis sholat 5 waktu, enggak apa-apa. Yang penting benar-benar mengalokasikan waktu khusus untuk duduk kusuk bersolawat, tidak disambi dengan aktivitas lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar Solfem bisa menemukan feeling dari bersolawat itu. Kemudian yang kedua, Solfem bisa menemukan ritme dari bersolawat itu. Feeling bersolawat dan ritme bersolawat itu hanya bisa didapatkan manakala kita benar-benar duduk kusuk bersolawat, tidak disambi dengan aktivitas yang lainnya. Menemukan feel dari solawat ini penting, self family, karena dengan kita menemukan feel dari solawat ini, kita akan menemukan kenikmatannya, kita akan menemukan energi dari solawat itu. Dan itu yang akan membooster kita untuk senang melakukan sholawat ke depannya, untuk mendawamkan sholawat. Kalau orang belum menemukan feel dari sholawat itu,
biasanya berselawatnya itu kering, mudah bosan. Kemudian yang kedua, menemukan ritmenya. Ritme itu setiap orang akan berbeda. Misalnya untuk 1000 selawat aku ritmenya itu berapa menit. Nah, ritme itu masing-masing orang berbeda dan hanya akan ditemukan manakala dia berselawat dengan duduk khusyuk. Nah, sekali lagi, dalam menjalankan selawat ini bagi pemula, sangat kami rekomendasikan untuk benar-benar mengalokasikan waktu untuk duduk khusyuk berselawat. Sekali lagi tujuannya adalah agar menemukan ritmenya dan menemukan feel-nya. Dengan kita sudah menemukan ritmenya dan feel-nya dalam berselawat itu akan memudahkan kita untuk mengistimewakan selawat itu dalam jangka panjang dengan senang hati, dengan nikmat, bukan dengan keterpaksaan. Selanjutnya, apakah di luar waktu yang duduk khusyuk berselawat itu boleh berselawat sambil beraktivitas? Jawabannya adalah sangat boleh. Jadi misalnya Solfem sedang mengistiqomahkan selawat 10.000 per hari. Nah, 10.000 itu dilakukan dengan duduk khusyuk. Kemudian di luar yang duduk khusyuk 10.000 itu boleh bersolawat sambil beraktivitas, sambil nyetir, sambil whatever aktivitasnya, bersolawat itu tentu bagus. Selanjutnya, Soul Family, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang berpendapat solawat itu tidak perlu duduk khusyuk, bisa sambil beraktivitas saja. Untuk pendapat yang demikian tentu kami menghargai, silahkan saja. Namun kalau untuk di kami, tetap kami menggunakan cara ini, yaitu dengan mengalokasikan waktu khusus untuk bersolawat, dan di luar waktu khusus itu bisa bersolawat sambil beraktivitas. Jadi dua-duanya kita jalankan, duduk khusyuk kita jalankan, sambil beraktivitas juga sesekali kita jalankan. Cara ini sebenarnya sudah sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam, di mana dalam Islam itu contohnya adalah sholat. Esensi dari sholat itu kan zikir. Nah, jika esensi sholat itu zikir, mengapa kok sholat itu tetap harus mengalokasikan waktu untuk sholat? Mengapa cukuplah kita berzikir sambil beraktivitas? Tidak perlu kita mengalokasikan waktu untuk zikir sholat. Nah, ternyata dalam Islam sendiri sudah diketahui bahwa manusia itu perlu untuk melatih keistiqomahan, menemukan ritme dan feel dari zikir itu. Makanya diberikan kewajiban melakukan zikir itu dalam waktu yang khusus, yaitu 5 kali sehari dalam waktu sholat tersebut. Kemudian setelah di luar waktu sholat itu mau berzikir sambil beraktivitas juga silahkan. Jadi dalam Islam sendiri sudah mengajarkan untuk berzikir itu tetap ada waktu khusus yang bahkan diwajibkan, yaitu saat sholat itu. Kemudian di luar waktu yang sholat khusyuk itu silahkan berzikir. Jadi kami menggunakan cara itu. Dalam bersolawat kami tetap duduk khusyuk, sebagaimana dalam sholat juga kita harus ada waktu untuk sholat khusyuk. Kemudian di luar waktu selawat duduk khusyuk, kita tetap berselawat sesekali dalam aktivitas kita. Jadi itulah dalil yang kita pakai. Selanjutnya adalah tentang tawasul. Apakah sebelum berselawat itu perlu bertawasul ataukah tidak? Jawabannya adalah boleh bertawasul, boleh tidak. Jadi bertawasul dulu bagus, tidak bertawasul dulu juga boleh. Kemudian bagaimana tata cara bertawasulnya? Nah, tentang tata cara bertawasul itu, silakan Solfem ikuti kemantapan hatinya masing-masing, atau misalnya ada guru, silakan ikuti bagaimana petunjuk dari guru masing-masing. Kalau dari kami dalam tawasulnya itu memang kita memakai urutan-urutan. Dimulai yang pertama tentu kita meminta ridho dari Allah. Kemudian yang kedua kita bertawasul kepada Rasulullah. Kemudian bertawasul kepada orang tua kita. Kemudian bertawasul kepada guru-guru kita juga. Kemudian bertawasul kepada para nabi, para rasul, para tabi'in, para ulama, para sholihin, para malaikat. Kemudian kita juga bertawasul dengan mengirim Fatihah ke diri sendiri. Dan yang terakhir adalah lihajatina. Mungkin bisa kami contohkan, tapi teman-teman Solfem bisa mencontoh kami, boleh juga menggunakan cara lain. Begini contoh dari tawasul kami. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilahi ta'ala al-fatihah. Kemudian ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.
Kemudian ila hadrati abina wa umina al-fatihah. Kemudian ila hadrati ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wa suhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin al muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin lahum al-fatihah. Kemudian ila hadrati masayikhina, boleh juga kemudian disebut guru-guru kita. Kemudian ila ruhi wa jasati ana, sebut nama, contoh misalnya saya Vivit Yun binti Muhammad Hartono, al-fatihah. Kemudian yang terakhir li hajatina al-fatihah. Nah, itu tawasul pendek versi kami, boleh ditiru boleh juga enggak. Oke, salam family, demikian panduan singkat untuk berselawat bagi pemula. Mudah-mudahan video ini menjawab begitu banyaknya pertanyaan di kami yang menanyakan, Mbak Vivit, Bu Vivit, bagaimana sih caranya kita memulai berselawat, sementara kami benar-benar newbie katanya, benar-benar pemula dalam berselawat. Nah, mudah-mudahan video ini menjawab, jadi tidak perlu saya jawab satu persatu, cukuplah silahkan menyimak video ini. Video ini saya khususkan untuk para pemula yang ingin tergerak untuk mulai mengamalkan sholawat dan membangun fondasi kuat untuk menjadi pengamal sholawat yang istiqomah. Karena sholawat itu yang terpenting bukan lagi jumlahnya, namun adalah istiqomahnya. Oke, salam family, mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan pencerahan dan bermanfaat bagi Solofam semua dan juga bagi diri saya pribadi. Saya Vivit Yun, thank you for watching. God bless you all. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.